atau OJK didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki sistem pengawasan keuangan yang sebelumnya terpusat di Bank Indonesia. Beberapa alasan utama pembentukan OJK sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi fungsi pengawasan. Fungsi pengaturan dan pengawasan yang dipegang Bank Indonesia dianggap terlalu luas, meliputi kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengawasan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Beberapa kerja ini dapat mengurangi fokus Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter. Yang kedua, risiko konflik kepentingan. Sebagai pengawas dan sekaligus pengatur, Bank Indonesia menghadapi potensi konflik kepentingan dalam menangani permasalahan perbankan. Contohnya, jika sebuah bank mengalami masalah, Bank Indonesia harus memutuskan antara menjaga stabilitas moneter atau mendorong bank tersebut secara langsung. Yang ketiga, belajar dan krisis keuangan 1998. Krisis ekonomi tahun 1998 menunjukkan kelemahan dalam pengawasan perbankan Indonesia. Setelah krisis tersebut, diperlukan sistem yang lebih terpisah untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan. Selanjutnya, sebelum dan sesudah kehadiran OJK, perubahan peran Indonesia. Sebelum OJK, Bank Indonesia memegang 3 fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, otoritas moneter, menetapkan kebijakan suku bunga, mengelola inflasi, dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Instrumen utama Bank Indonesia Rate atau sekarang dikenal sebagai Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate. Yang kedua, pengawas perbankan, memberikan izin pendirian bank, mengevaluasi kesehatan bank, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Bank Indonesia juga melakukan inspeksi langsung terhadap bank melalui pengawasan internal. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan, mengelola krisis perbankan dengan memberikan fasilitas likuiditas darurat atau mengambil alih bank bermasalah. Setelah OJK, dengan terbentuknya OJK pada tahun 2011, peran Bank Indonesia difokuskan pada tugas makroprudensial dan sistemik, sementara pengawasan perbankan dialihkan kepada OJK. Yang pertama, Bank Indonesia fokus pada stabilitas moneter dan sistem keuangan. Tugas menjaga kestabilan harga dan sistem pembayaran menjadi prioritas utama Bank Indonesia. Bank Indonesia mengembangkan alat-alat baru untuk mencegah risiko sistemik seperti kebijakan CCB dan pemantauan interaksi antar lembaga keuangan. Yang kedua, OJK mengambil alih pengawasan mikroprudensial. OJK bertanggung jawab atas evaluasi kesehatan keuangan bank, mengatur rasio kecukupan modal atau CAR, dan mengelola risiko operasional. Selanjutnya, penjelasan mendalam tentang peran Bank Indonesia setelah OJK. Yang pertama, stabilitas moneter. Bank Indonesia tetap memimpin kebijakan moneter melalui pengaturan suku bunga atau Bank Indonesia Rate, operasi pasar terbuka, dan pengelolaan cadangan devisa. Tujuan utama Bank Indonesia adalah menjaga inflasi agar tetap dalam target dan mendukung pertumbuhan ekodevis. Yang kedua, sistem pembayaran. Bank Indonesia berperan sebagai regulator dan pengawas sistem pembayaran domestik, termasuk transaksi digital dan teknologi finansial. Contoh langkah transformasi, pengembangan QRIS untuk memfasilitas transaksi digital, dan BIFAST untuk mempercepat transfer antar bank. Yang ketiga, kebijakan makroprudensial. Fokus utama Bank Indonesia adalah mencegah risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Kebijakan makroprudensial mencakup pengaturan likuiditas sektor perbankan dan meningkatkan resistensi bank terhadap krisis melalui kewajiban pencadangan modal. Yang keempat, koordinasi stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia bekerja sama dengan OJK dan lembaga penjamin simpanan atau LPS
dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK untuk mencegah krisis keuangan. Selanjutnya, peran baru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah kehadiran OJK, pengawasan sektor keuangan menjadi lebih luas dan mendalam, meliputi yang pertama, pengawasan mikroprudensial perbankan, menilai kesehatan bank melalui indikator seperti non-performing loan atau NPL, rasio likuiditas dan permodalan, dan memberikan sanksi kepada bank yang tidak memenuhi ketentuan. Yang kedua, regulasi pasar modal. OJK bertanggung jawab atas pengawasan perdagangan saham, obligasi, dan produk investasi lainnya, dan meningkatkan perlindungan investor melalui transparansi informasi emiten. Yang ketiga, pengawasan lembaga non-bank. Mengawasi asuransi, perusahaan pembiayaan, koperasi, dan finance, dan membantu pengembangan teknologi finansial dengan regulasi yang adaptif. Yang keempat, edukasi dan perlindungan konsumen, membantu nasabah dan menyelesaikan sengketa keuangan, dan mengedukasi masyarakat agar lebih paham mengenai produk keuangan. Selanjutnya, dampak kehadiran OJK terhadap Bank Indonesia. Yang pertama, fokus Bank Indonesia pada kebijakan makroprudensial. Yang kedua, mengatur stabilitas sistem pembayaran. Dan yang terakhir, efisiensi dalam tugas pengaturan. Penjelasan sederhananya yaitu pembagian tugas antara Bank Indonesia dan OJK menciptakan sistem pengawasan keuangan yang lebih terstruktur dan efektif. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dan OJK. Yang pertama, koordinasi antara lembaga. Dengan pembagian peran yang jelas, risiko tumpang tindih atau kesenjangan pengawasan masih dapat terjadi, dan penanganan krisis memerlukan sinergi yang lebih baik antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Yang kedua, digitalisasi keuangan. Pengembangan finance memerlukan regulasi baru untuk menjaga keseimbangan antara informasi dan keamanan, dan Bank Indonesia dan OJK harus berkolaborasi untuk meminimalkan risiko siber dan penipuan digital. Yang ketiga, risiko global. Ketidakpastian ekonomi global seperti kenaikan suku bunga internasional dan gejolak geopolitik memerlukan respon kebijakan moneter dan pengawasan yang terkoordinasi. Selanjutnya, pemisahan fungsi Bank Indonesia dan OJK. Setelah OJK berdiri, terjadi pemisahan peran antara Bank Indonesia dan OJK. Transformasi ini ditandai dengan Bank Indonesia atau BI fokus pada 3 tugas utama, yaitu yang pertama, stabilitas moneter. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter melalui kebijakan suku bunga, pengendalian inflasi, dan pengelolaan nilai tukar. Kebijakan moneter Bank Indonesia berfokus pada pencapaian target inflasi yang telah ditetapkan, yang menjadi dasar utama dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan makroprudensial. Bank Indonesia memainkan peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan atau SSK. Dari sisi makroprudensial, ini mencakup pengawasan terhadap risiko sistemik yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi seperti ketidakseimbangan kredit, risiko sistemik akibat tekanan ekonomi global, dan kondisi likuiditas pasar keuangan. Yang ketiga, sistem pembayaran. Bank Indonesia menjadi regulator dan pengawas sistem pembayaran di Indonesia. Fokus utama Bank Indonesia adalah menjamin keamanan, keandalan, dan efisiensi sistem pembayaran, mendorong inovasi pembayaran digital melalui kebijakan seperti QRIS, mengatur teknologi pembayaran seperti uang elektronik, dompet digital, dan infrastruktur pembayaran lainnya. Selanjutnya, dampak dan manfaat transformasi. Transformasi peran Bank Indonesia dan OJK
memiliki dampak positif bagi sistem keuangan Indonesia, antara lain yang pertama, efisiensi pengawasan. Pemisahan fungsi pengawasan antara Bank Indonesia dan OJK meningkatkan efisiensi dalam mengenai isu stabilitas sistem keuangan dan kesehatan lembaga jasa keuangan. Yang kedua, fokus yang lebih tajam. Bank Indonesia lebih fokus pada kebijakan moneter. Sistem OJK fokus pada pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan secara mikroprudensial. Yang ketiga, stabilitas yang lebih baik. Kolaborasi Bank Indonesia dan OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS melalui KSSK mampu mencegah dan menangani krisis keuangan secara lebih terkoordinasi. Yang keempat, inovasi terarah. Pembagian peran yang jelas memungkinkan pengembangan inovasi keuangan yang lebih terarah. Bank Indonesia mendorong digitalisasi sistem pembayaran, sementara OJK mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai berikut. Kelebihan Bank Indonesia, yang pertama, mengatur stabilitas moneter. Bank Indonesia efektif mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Yang kedua, mengatur sistem pembayaran. Bank Indonesia memfasilitasi transaksi keuangan yang cepat dan aman. Yang ketiga, mengelola cadangan devisa. Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang keempat, pengembangan sistem keuangan digital. Bank Indonesia mendukung inovasi keuangan digital. Yang kelima, mengatur kebijakan moneter. Bank Indonesia mengatur suku bunga dan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kelemahan Bank Indonesia atau BI. Yang pertama, ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Bank Indonesia terpengaruh oleh keputusan pemerintah. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Bank Indonesia memerlukan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, risiko keamanan. Bank Indonesia rentan terhadap serangan siber dan kejahatan keuangan. Yang keempat, ketergantungan pada data. Bank Indonesia memerlukan data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, keterbatasan fleksibilitas. Bank Indonesia terikat oleh peraturan dan kebijakan yang ketat. Naik atas dari jauh. Kelebihan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, pengawasan yang efektif. OJK memantau dan mengatur lembaga keuangan. Yang kedua, perlindungan konsumen. OJK melindungi hak-hak konsumen keuangan. Yang ketiga, peningkatan stabilitas sistem keuangan. OJK mengurangi risiko keuangan. Yang keempat, pengembangan industri keuangan. OJK mendukung pertumbuhan industri keuangan. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. OJK memastikan kejujuran dan pertanggungjawaban. Kelemahan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, ketergantungan pada sumber daya. OJK memerlukan sumber daya yang memadai. Yang kedua, keterbatasan wewenang. OJK terbatas dalam mengatur lembaga keuangan. Yang ketiga, risiko korupsi. OJK rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, ketergantungan pada kebijakan pemerintah. OJK terpengaruh oleh keputusan pemerintah. Dan yang terakhir, keterbatasan kemampuan pengawasan. OJK memerlukan kemampuan pengawasan yang memadai. Kesimpulannya yaitu yang pertama, transformasi positif. Kehadiran OJK membawa efisiensi dan fokus baru bagi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Yang kedua, kolaborasi kunci. Bank Indonesia dan OJK harus terus memperkuat koordinasi untuk menghadapi tantangan ekonomi domestik maupun global. Yang terakhir, tantangan masa depan. Perubahan teknologi dan dinamika global memerlukan respon cepat dari kedua lembaga untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan.